lain-lain. Oke, eh, slide 1. Kita hari ini akan membahas, balik lagi, Ibu minta tolong waktunya fokus ya, sebentar. Anak muda sebagai kelompok rentan golput dalam demokrasi dan pentingnya berkontribusi dalam pilketos sekolah. Jangan anggap pilketos sekolah ini hanya sebagai main-main saja, tetapi Anda sebagai warga sekolah ya, teman-teman sekalian harus melihat ya visi misi, harus melihat track record ketua dan wakil OSIS-nya gitu ya. Jadi jangan karena suka ditraktir, jangan karena suka ditetringin, itu namanya ada intervensi dalam memilih. Ya. Jadi ini menjadi dasar ya, menjadi dasar teman-teman bahwasannya apa yang teman-teman pilih itu pure karena teman-teman mengerti bahwasannya ini adalah pilihan yang terbaik. Oke? Next. Oke, kenalan dulu ya. Nama saya Nur Fitri Handayani. Tepat tanggal lahir Balikpapan, 8 September 2006. 1996 ya. Itu nomor HP saya, siapa tahu ingin berdiskusi lebih dalam, penasaran, boleh. Boleh melalui nomor HP atau boleh melalui email ya. Oke, teman-teman, next kita langsung karena waktu kita terbatas. Apa sih demokrasi itu? Ya. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu apa? Dari kacamata teman-teman kelas 8, demokrasi itu apa? Kita lihat di sini, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Ya. Terdiri dari kata demos. Demos ini kita, rakyat, teman-teman. Dan kratos. Tolong perhatikan karena ada kuis setelah ini. Ya, ada kuis. Dan kratos artinya pemerintahan. Jadi kalau kita gabungin, maka kata demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi itu menjadi cikal bakal yang ada di dunia, yang dikenal di seluruh dunia. Jadi secara harfiah demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat. Sedangkan negara yang demokratis adalah negara yang meletakkan kedaulatan rakyat itu berada pada yang tertinggi. Jadi ada demokrasi, ada negara yang demokratis. Demokrasi artinya dari rakyat untuk rakyat. Negara yang demokratis artinya kedaulatan tertinggi ada berada di tangan rakyat. Jadi dari kalimat seperti ini aja teman-teman bisa melihat kondisi saat ini. Walaupun masih terlalu muda ya, tapi tidak ada salahnya kita belajar lebih lebih kritis gitu ya. Next. Next. Ciri-ciri negara demokratis. Yang pertama ada apa teman-teman? Coba ada nggak salah satu teman-teman kelas 8 yang bisa mendefinisikan arti kebebasan di sini itu seperti apa? Angkat tangan. Ya, silakan. Menurut Oke, silakan Rafa, apa yang tergelincir gitu ya di otak Rafa kalau melihat ciri-ciri negara demokratis salah satunya adalah kebebasan. Silakan Rafa, teman-teman didengarkan. Tepuk tangan buat Rafa. Oke, terima kasih. Rafa kelas berapa, Nak? 82.
82 luar biasa. Ada temannya yang berani berpendapat. Jadi teman-teman ya bisa fokus yang sebelah sana. Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Ciri negara demokratis yang pertama ada kebebasan. Salah satu yang dipaparkan oleh Rafa adanya kebebasan berpendapat. Tetapi kita harus lihat kebebasan berpendapat yang seperti apa. Kita lihat di sini kebebasan berpendapat, kita adalah negara yang berpancasilais. Sila 1 sampai sila kelima sudah tersinkronisasi. Maka kebebasan berpendapat di sini juga ada aturan-aturannya. Jadi jangan disalahkan misalnya eh, ada kalimat-kalimat yang seharusnya tidak diutarakan gitu ya, tapi berdalih dengan loh kita kan negara demokratis Bu, maka itu kita berhak dong kebebasan pendapat. Tetapi kebebasan pendapat yang seperti apa? Ini yang harus diluruskan. Apalagi kepada siswa-siswa yang masih pelajar. Siswa-siswa pelajar kan masih sering menggunakan media sosial itu dengan sorry to say agak kasar gitu ya. Terus misalnya kalau kita kritisi, loh ini kan kebebasan berpendapat saya, terserah saya. Bukan begitu aturannya. Tetapi kebebasan berpendapat di sini adalah bagaimana kalian bebas untuk mengkritik siapapun itu dengan bahasa yang sopan dan santun. Clear ya? Oke, clear? Case close? Oke. Yang kedua, membuka ruang bagi warga untuk berpartisipasi. Termasuk minggu depan ada pemilihan ketua OSIS. Sudah kenal calon-calonnya? Oh, ada tim sesnya di sana ya? Itu tim ses ya? Tim ses tenang dulu tim ses. Oke. Tim ses nanti ada masa kampanyenya sendiri. Jadi yang kedua, ini membuka ruang bagi warga untuk berpartisipasi ya. Artinya, teman-teman juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Selain itu, teman-teman berhak menggunakan media sosial, berhak menggunakan media massa untuk mengkritisi pemerintahan atau mengkritisi warga sekolah dan lain-lain. Tapi balik lagi dengan bahasa yang sopan dan santun. Ini yang kadang salah kaprah. Kritik-kritik tapi bahasanya kurang baik. Ini yang harus diluruskan. Dalam berdemokratis, kita tidak lepas dengan yang namanya negara Pancasilais. Ya. Oke, lanjut. Mengapa demokrasi itu penting? Mengapa demokrasi itu penting? Karena demokrasi mampu mendorong terbentuknya pribadi yang lebih berkuah, berkuah, berkualitas karena demokrasi menjamin partisipasi dan mengakui hak dan kebebasan warga negara. Jadi teman-teman harus bersyukur sebagai warga negara Indonesia yang nantinya 17 tahun ya. Jadi Pilketos ini menjadi latihan. Ketika nanti masuk ruang pemilihan tidak boleh ada HP, tidak boleh memfoto, bagaimana cara mencoblos yang baik dan lain-lain gitu ya. Nanti 17 tahun baru bisa memilih gubernur, presiden, wakil presiden dan lain-lain. Nah, kenapa demokratis ini menjadi penting dan mengapa suara demokrasi ini menjadi tema yang penting hari ini dibahas? Balik lagi, karena kalian merupakan generasi yang akan datang yang akan memimpin semua lini pemerintahan. Jadi dari sekarang kami gitu ya, para guru, ya, kepala sekolah, dosen dan lain-lain, stakeholder pendidikan gitu ya, stakeholder pendidikan ingin membangun karakter kalian yang luar biasa untuk menghadapi
Indonesia generasi emas tahun berapa? Generasi emas tahun berapa? 2045. Dihitung aja umur kalian berapa? 35. Jadi kenapa suara demokrasi ini menjadi penting ya, teman-teman? Karena kita ingin menciptakan gitu ya, karakter, ada 3 karakter warga negara. Yang pertama ada stone. Stone tahu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia stone apa? Batu. Ya, stone itu artinya batu. Contohnya adalah misalnya gini. Oke, tim ses bisa diem dulu. Yang pertama ada karakter warga negara stone artinya batu. Artinya adalah dalam pikiran orang tersebut gitu ya, yang punya karakter tersebut, siapapun yang jadi ketuanya, paling aku gini-gini aja. Itu bahasa sederhananya dan itu tidak boleh kita lakukan. Jadi harus dipupuk dari sekarang. Seperti stone itu kan batu ya. Jadi siapapun yang terpilih, aku gini-gini aja. Bayangkan kalau semua warga negara punya pemikiran seperti itu. Maka tidak jalanlah negara yang demokratis tadi. Maka jangan punya cita-cita pengen jadi stone citizen ya, atau warga negara yang batu. Itu ada loh, ada. Yang kedua ada spons. Spons itu tahu spons cuci piring? Spons itu kan kalau basah menciut, kalau kering apa? Mengembang. Artinya apa? Dia ikut-ikutan. FOMO bahasa bahasa anak mudanya. FOMO ya, bahasa anak mudanya FOMO. Apakah kalian apa namanya? Merasa? Nah, ternyata teman-teman, ya, itu tadi namanya apa? Kalau FOMO? Oke, saya ulang. Yang pertama ada stone atau bah. Yang kedua ada atau bahasa sederhananya FOMO. Bahasa kalian. Kalau ada orang yang hoax ini ikut. Ada orang yang hoax ini tanpa dilihat kebenarannya ikut. Itu spons. Yang ketiga, ini menjadi cita-cita kami semua adalah generator citizen. Jadi teman-teman dari proyek P5 ini diharapkan teman-teman menjadi warga negara yang generator citizen atau mau memperbaiki segala sesuatu yang kurang-kurang. Ya, aktif, berpartisipatif, kritis, ya. Bukan hanya kritis dalam kefomo-fomoan. Siap menjadi generator citizen? Waduh, suaranya mana? Siap menjadi generator citizen? Yang cowok dulu. Siap menjadi generator citizen? Tim ses, tim ses. Tadi yang pertama apa? Stone. Yang kedua, spons. Yang ketiga, generator. Cita-cita kita adalah generator citizen. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat teman-teman yang lain gitu ya, dia seperti stone gitu ya, pasti ada di lingkungan kita, pasti ada. Maka teman-teman bisa menginfluence orang yang tadi stone dan spons tadi. Oke, next. Kita lihat di sini ada ini adalah tokoh ya. Tokoh yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ada Abraham Lincoln atau Bapak Demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, ingat, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh, contohnya apa?
Contohnya apa? Contohnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contohnya pajak. Ya. Contohnya adalah pajak. Kalau kalian kan belum belum bayar pajak ya. Jadi pajak kita bayar untuk negara tapi dikembalikan lagi ke kita sebagai fasilitas-fasilitas umum yang kita gunakan. Ya. Ada lagi selain pajak? Gotong royong apalagi? Uang kas. Uang kas. Iya, uang kas itu latihan kita, teman-teman. Jadi selama apa yang diajarkan sekolah sebenarnya kita sudah menganut demokratis itu sendiri termasuk tadi uang kas. Uang kas ya, itu kan teman-teman bayar terus nanti balik balik lagi ke teman-teman. Next. Ini salah satu contoh demokrasi di sekolah. Yang pertama ada pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan musyawarah. Masih ada nggak pemilihan ketua kelasnya sistem tunjuk? Habis ini kalau sudah tahu materi demokratis, nanti nggak ada lagi sistem tunjuk. Yang kedua ada pembagian tugas piket yang merata. Apakah sudah diimplementasikan? Pembagian tugas piket yang merata, apakah sudah diimplementasikan? Biasanya yang cowok-cowok yang males ya tapi ya. Oke, teman-teman. Kalau kita berbicara demokrasi di sekolah, contohnya adalah misalnya poin 2, pembagian tugas piket yang merata. Kewajiban kalian adalah membersihkan kelas. Hak kalian adalah mendapatkan ruang kelas yang bersih. Maka hak dan kewajiban itu harus balance. Jangan menuntut hak aja tapi enggak lakukan kewajiban. Ini sebagai poin penting ya. Kadang ini tidak boleh sebenarnya. Kadang laki-laki itu kan nggak mau piket ya. Ya betul nggak perempuan? Tapi kadang mereka marah-marah kalau kelasnya kotor. Itu artinya tidak sadar akan kewajibannya tapi menuntut haknya. Ya. Oke, tim ses. Jadi jangan ada lagi kamu menuntut hak tapi nggak sadar akan kewajiban. Paham sampai sini? Jadi hak dan kewajiban itu harus balance karena cita-cita kita adalah negara yang demokratis, yang lurus dan bersih. Sudah banyak teman-teman kita, contohnya generasi-generasi Z, ya, yang dia apatis gitu ya, yang menjadi stone citizen. Yang penting saya tetap sekolah aja, nggak peduli yang lain. Itu tidak mencerminkan negara demokratis. Yang ketiga ada interaksi dan komunikasi yang lancar antar guru, siswa, dan masyarakat sekolah. Jadi teman-teman, kalau kita pegangannya adalah Pancasila, gitu ya, bisa fokus dulu. Kalau kita pegangannya Pancasila, maka bermasyarakat itu hal yang mudah. Misalnya, sila pertama apa? Ikut bergantian. Kedua, ketiga, keempat, yang kelima,
ikut berpartisipasi dan ya, Sampai hafal ya, jangan sampai nggak ada yang nggak hafal gitu ya. Jangan sampai ada yang nggak hafal. Oke, teman-teman. Hai, Putra menulis hai, halo, hai, hai, halo, teman-teman. Kalau kita menjadi manusia yang Pancasilais gitu ya, contohnya ketuhanan yang Maha Esa, program-program sekolah pasti banyak yang ingin mengimplementasikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita sila pertamanya sudah approve artinya udah baik gitu ya. Ini teman-teman silakan refleksi sendiri, kritisi diri sendiri, ya. Kalau kita sila pertama ketuhanan yang Maha Esanya sudah approve, ya, udah bagus, udah baik, maka untuk menuju sila kedua yang bunyinya pasti akan mudah. Karena kita sila pertama hubungan kita vertikal dengan Tuhan itu sudah baik, ya. Karena kalau sudah hubungan vertikal dengan Tuhan kita baik, maka hubungan secara horizontal kita manusia dengan manusia lainnya, maka kita juga baik. Jadi kalau misalnya ada ketimpangan, ada anak-anak muda yang melakukan hal-hal negatif, maka dia sila pertamanya belum approve. Astagfirullah. Jadi tolong bahasanya adalah coba kita ngaca. Apakah sudah approve sila pertama kita? Kalau sudah approve dua-duanya, ketuhanan yang Maha Esa, sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk bersatu itu gampang. Untuk bersatu karena komunikasi kita dengan manusia sudah apa? Udah oke, udah baik. Kalau sudah bersatu untuk musyawarah, untuk mencapai mufakat itu gampang. Kalau sudah bisa bermusyawarah untuk mencapai keadilan, itu bisa tercapai. Jadi dia runtut, nggak bisa kamu tiba-tiba langsung ke persatuan Indonesia, tetapi hubungan dengan manusianya jelek. Jadi luar biasa ya. Jadi Pancasila ini juga sebagai tonggak kita untuk apa? Mencita-citakan negara yang demokratis. Jadi nanti kalau sudah apa? Ada calonnya, itu teman-teman harus menyelidiki visi misinya apa ya? Dia track recordnya seperti apa? Bagaimana dia mencapai visi misi yang mereka tuliskan? Maka teman-teman harus berpikir sejauh itu. Tidak apa-apa, ini latihan. Ya, latihan. Jadi jangan dianggap pemilihan ketua OSIS itu hanya pemilihan biasa, tapi ini sakral. Sakral karena mereka sebagai tonggak pemimpin sekolah ini. Ya, luar biasa. Yang keempat, ikut bergantian menjadi petugas upacara. Ini ada kaitannya dengan saya bilang tadi, hak dan kewajiban itu harus balance. Jangan cuma nuntut hak aja, tapi kewajibannya enggak dijalankan. Misalnya minta nilai 90 tapi nggak mau belajar. Itu kan nggak apa bahasa anak mudanya nggak make sense, ya nggak make sense. Minta nilai 100 tapi sering nggak masuk, nggak boleh kayak gitu karena hak dan kewajibannya nggak balance.
Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam OSIS. Yang keenam, menulis pendapat, artikel, dan opini di majalah dinding. Jadi teman-teman, seperti yang Rafa bilang tadi, kita sudah punya kebebasan untuk berpendapat. Mau di platform, mau di majalah, mau di apa? Majalah dinding sekolah. Jadi gunakan media-media sosial itu dengan baik. Gunakan platform-platform itu dengan bijak. Apalagi anak sekarang kan apa sih sosial media apa sih yang nggak punya? Pasti semuanya punya. Ya. Facebook ya. Oh nggak punya ya Facebook. Itu angkatan saya berarti. Next. Oke, kita lihat teman-teman. Indonesia negara demokratis. Penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila sila ke secara spesifik adalah 4. 4 bunyinya apa? Jadi Pancasila itu luar biasa. Halo. Hai. Siap menjadi generator citizen? Aduh, suaranya mana? Siap menjadi generator citizen? Kalau siap, tolong didengarkan dulu karena ini menjadi bekal kalian. Ya. Kalau kita lihat di sini, perwujudan demokrasi secara spesifik ya, kita lihat secara spesifik itu ada di sila ke-4. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Itu ada di sila ke-4 dan itu menjadi cerminan demokrasi kita. Oke, next. Nah, ini yang menjadi penting ya. Menjadi penting. Ada kaitannya dengan yang saya paparkan dari awal, yang tadi stone, yang tadi spons, golput. Jangan nanti mentang-mentang minggu depan pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS aja aku nggak masuk Wah, itu berarti kamu stone. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Karena Gen Z kemarin kan 2024 kita pemilihan. Gen Z itu mencapai 5% golput. 5,13% golput. Dan itu sayang. Maka ini menjadi penting yang harus dibahas. Jauhkan pikiran kalian, misalnya, minggu depan cuma coblos doang, nggak ada belajar, aku nggak masuk nggak boleh kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman berpartisipasi, mengawal, ya. Karena ini perwujudan nanti teman-teman di berapa tahun yang akan datang. Jadi jauhkan tuh yang di belakang-belakang tuh. Jauhkan pikiran-pikiran, nggak masuk karena pemilihan doang. Kalian harus berpartisipasi karena kalian adalah generator citizen. Tanamkan itu dari dalam diri kalian. Intinya kalau kalian gak masuk ya udah stone. Kecuali kalau sakit gak bisa berdiri. Next. Kalian sudah familiar nggak dengan golput? Jadi golput itu adalah golongan putih. Jadi kertasnya putih, melompong,
nggak ada coblos-coblosannya. Ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya 2029 ya, anak-anak muda di atas 5% berarti demokratis kita belum mencapai hal yang diinginkan. Karena itu lebih lebih buruk dari yang tadi 2024 ini kan. Karena di 2029 itu banyak generasi-generasi Z yang akan mencoblos. Generasi-generasi Z ini tantangannya termasuk kalian ya. Kalian Z ya? Z ini kan tantangannya luar biasa. Tantangannya apa? Z kalian tuh tantangannya apa sih? ML. Apalagi? Oke, saya tampung. Ada ML, ada FF, ada TikTok. Oke, 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 oke. Tenang, tenang. Tenang. Itu kan kalian sudah tahu ya, itu tantangan kalian. Tapi kenapa kalian masih tergiur dengan hal tersebut? Kalian loh sudah tahu itu tantangannya. Maka proses berpikirnya kan jalan. Tetapi pertanyaan besarnya adalah kenapa kalian masih main dengan luar biasa? Ya. Nah, itu tantangannya adalah kemajuan teknologi yang semakin pesat, yang menimbulkan efek apatisme. Apatis tidak peduli. Karena fokusnya hanya ML saja. Fokusnya hanya FF saja. Temennya yang sakit di sebelah nggak tahu. Maka teman-teman, di sini Ibu yakin pasti cita-citanya tinggi sekali. Ya, ada nggak cita-citanya yang biasa-biasa aja? Nggak ada kan? Maka dari sekarang harus belah, belah, belajar. Karena ini adalah masa-masa emas kalian. Oke, next. Oke, teman-teman. Golput itu berawal dari mana sih? Awalnya gerakan protes pada mahasiswa dan pemuda yang protes pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang merupakan pemilu pertama pada era Orde Baru. Pesertanya 10 partai politik, jauh lebih sedikit daripada pemilu tahun 1955 yang diikuti 172 partai politik. Karena keadaan negara kita kan masih baru merdeka. Maka harus belajar terus, belajar terus, belajar terus. Kalau sekarang kan kita langsung pemilunya langsung dari rakyatnya. Contohnya tahu hafal pembukaan undang-undang? Coba kalian resapi itu ya pembukaan undang-undang. Ada kalimat telah sampailah ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kita baru di depannya. 1945 itu kita baru di depannya. Kita baru sampai ke depan gerbangnya. Pas kita masuk, wah banyak hal-hal yang di luar kendali kita yang kita harus belajar termasuk revolusi industri 4.0 ini sekarang, termasuk kemajuan teknologi yang teman-teman gilai gitu ya. Termasuk sifat apatisme tadi.
Teman-teman gak peduli dengan apa yang terjadi di negara ini. Teman-teman gak peduli siapapun ketua OSISnya, saya tetap harus sekolah gitu ya. Itu harus dihilangkan. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Jadi apatisme tuh harus dihilangkan. Begadang-begadang main FF itu harus dihilangkan. Nonton-nonton A Day in My Life itu harus dikurangi. Ya. Mulai sekarang FYP-nya dirubah. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kerugian tidak memilih. Ya, kalau teman-teman sampai nggak apa nggak masuk gitu ya, atau ada hal-hal yang nggak mau milih, yang pertama mempersulit kandidat yang disukai untuk terpilih. Yang kedua bisa jadi kandidat yang buruk yang terpilih. Yang ketiga memperbesar potensi manipulasi suara. Yang keempat, kehilangan peran memperbaiki nasib suatu daerah atau sekolah. Yang kelima, pendapat suatu daerah atau sekolah terbuang sia-sia. Jadi satu suara itu berharga sekali. Satu suara. Jadi nanti setelah pencoblosan itu kita lihat, oh kandidat satu ada dapat suara, itu disaksikan oleh saksi-saksi yang ada, supaya tidak ada kecurangan atau manipu, manipu, ya. Jadi nanti teman-teman bayangin kalau sekarang masih punya pikiran, saya nggak mau ikut serta apa pilketos, ini kerugiannya, ini teman-teman, kerugiannya luar biasa ya. Jadi pastikan kalian excited gitu ya, karena ini adalah perwujudan demokrasi di sekolah sebagai cikal bakal perwujudan demokrasi di masyarakat. Sebagai cikal bakal nantinya ketika 17 tahun kalian sudah nggak haho-haho lagi. Ngerti ya maksudnya haho-haho ya? Nanti bingung pas di TPS, aduh gimana ini? Kayak mana ini? Nah, karena sudah dibekali di sekolah, maka dengan gagahlah Anda jalan ke TPS. Jadi pastikan tidak ada yang golput. Sayang banget. Pastikan tidak ada yang golput, memilih dengan keinginan dari hati, ya. Memilih dengan harapan yang luar biasa sesuai dengan visi misi calon tersebut. Ya. Habis itu nggak sampai situ aja, teman-teman boleh melihat hasil perhitungan suaranya. Jangan habis nyoblos terus, sudah aku yang penting sudah nyoblos. Oh, itu masih setengah-setengah generator citizennya. Maka lihatlah, saksikanlah perwujudan perhitungan suara dari awal sampai akhir tadi. Seru loh Pilketos ini. Seru banget ngelihat teman-teman yang baru pertama kali excitednya luar biasa, seru. Next. Sebenarnya pemilu itu untuk apa sih? Karena kalian butuh yang namanya pemimpin, ya. Masyarakat membutuhkan orang yang mengelola kepentingan mereka di negara atau di sekolah. Jadi luar biasa teman-teman yang punya kesempatan menjadi calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Ya. Kalau kita bicara pemerintahan kan banyak ya, teman-teman mulai langkah awal untuk berkegiatan positif, salah satunya ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang sekolah laksanakan. Jangan lagi apatis.
Jangan lagi apa atau tidak per. Kalau niatnya masih aku ikut kegiatan sekolah supaya nilai aku bagus gitu ya. Pelan-pelan niatnya dirubah. Gak apa-apa itu sebagai motivasi awal. Misalnya aku ikut semua dengan rajin kegiatan sekolah supaya aku ranking 1. Ya, itu nggak apa-apa niat awalnya, tapi lama-kelamaan niat itu harus dirubah. Semata-mata ingin belajar. Tapi untuk pertama, untuk awal, tidak apa-apa, motivasi itu nggak apa-apa. Pelan-pelan. Ada nggak ikut kegiatan ini semata-mata ingin belajar tentang demokrasi? Atau takut dengan Ibu Lili? Yang kedua ya, jujur. Gak apa-apa, Ibu kan bilang proses. Karena kalian sudah ada di sini. Itu sudah poin plus. Tetapi nanti selanjutnya, niat itu harus dirubah. Kalian sudah ada di sini itu sudah poin plus. Walaupun alasannya takut sama Ibu Lili. Bu liatin Bu. Oke ya, oke. Oke, deal ya. Tidak apa-apa niatnya hari ini karena takut sama gurunya. Tetapi next time niatnya harus dirubah karena ingin ya. Karena ingin kan, karena jadi orang kepo itu ada positifnya loh. Ya. Jadi orang kepo itu ada positifnya. Merasa ingin tahu tuh kalau dengan pelajaran kan bagus ya. Oke, next. Oke. Oke. Pemilihan umum ya. Merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat memilih pemimpin secara langsung. Jadi teman-teman coba hayalin gitu ya. Berhayal. Pastikan apa yang menjadi pilihan teman-teman itu adalah pilihan dari teman-teman itu sendiri. Bukan karena intervensi guru atau ikut campur tangan guru, ikut campur tangan OSIS sebelumnya, ya. Tapi pastikan teman-teman yakin dengan pilihan teman-teman bahwasannya ini adalah yang terbaik. Tidak boleh saling mengintervensi atau ikut campur. Next. Nah ini ya pemilihan umum itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya. Langsung nggak boleh diwakilkan. Umum diikuti semua warga sekolah. Bebas, pemilih bebas menentukan sikap. Terserah hak prerogatif individu memilih siapa. Rahasia, pilihan yang dimiliki oleh pemilih tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi jangan kamu lihatkan, nih aku pilih ini. Nggak usah, karena sifatnya adalah rahasia. Ada jujur, pelaksanaan pemilihan tidak boleh curang mulai awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan. Yang keenam ada adil. Setiap pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu diperlakukan secara adil. Jadi nanti misalnya ada 3 paslon gitu ya, 3 paslon itu bukan diasingkan ya, ada dalam satu ruangan, dia tidak boleh ikut serta dan melihatnya. Jadi biasanya dia milih sendiri dulu supaya dia tidak mempengaruhi pilihan kalian. Jadi pemilu ketua OSIS ini sifatnya sakral. Jangan dianggap sepele. Sakral ini teman-teman, luar biasa. Next.
Oh, ini nggak usah. Kita sudah. Oke, next. Oke. Boleh pakai. Ada yang bawa HP? Oh, nggak ada ya? Karena ada kuisnya, tapi pakai pakai barcode. Nggak ada. Dengar suara. Kita kedengaran itu suara. Kalian bawa HP kan? Yang putra, bawa HP angkat tangan. Nah, kalau bawa HP silakan di-scan coba. Scan. Nah, Teman-teman silakan fokus ya. Saya mau melihat apakah teman-teman memperhatikan. Oke, teman-teman, ini ada 8 kelas. Masing-masing perwakilan kelas maju satu. Maju. Satu. Ayo, tunjukkan kemampuan kelas kalian. Oke, suaranya. Suaranya. Oke, 81. Mana 81? Oke, maju satu orang. Ibu hitung sampai 3 hangus. 82. Silakan maju. 83. Yang cewek 83. Oh, yang cowok 83. Ayo tunjukkan. 83, saya hitung sampai 3, kalau enggak hangus. 1. Ayo 83 tunjukin dong kalau kelasnya itu keren bisa. 84. 84. Ayo. 85. Oke, ayo silakan. 86. 87. 88 sudah ya? Oke. Oke, tenang penonton. Ketertiban penonton ini mempengaruhi ya. Oke, bisa fokus dulu. Fokus. Suaranya. Halo. Hai.
Oke, fokus dulu karena ketertiban penonton ini mempengaruhi kemenangan kelas kalian. Oke, dengari aturannya. Ini kita nggak mulai kalau kalian ngomong terus. Dengari aturannya. Di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Ada beberapa pertanyaan. Sifatnya benar salah, jadi harus rebutan. Teman-teman yang melihat siapa yang duluan angkat tangan dari 8 ini. Oke? Jadi yang angkat tangan duluan itu yang berhak menjawab soalnya. Jadi teman-teman juga harus objektif ya. Ya. Ngerti? Ngerti? Oke? Bisa dimulai? Sekali lagi, 81 mana suaranya? 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Oke, stop. Oke, bisa kita mulai? Stop dulu, suaranya diem dulu. Oke. Teman-teman yang di depan, angkat tangan baru siapa yang duluan angkat tangan bisa jawab soalnya. Bisa dipahami ya? Oke? Saya nggak akan mulai kalau masih ada suara. Saya tidak akan mulai kalau masih ada suara. Karena ini butuh konsentrasi. Masih ada suara. 1, 2, 3. Bisa dimulai? Oke. Oke. Ya. Ya, silakan. Suaranya. Oke, fokus. Oke. Start. Dimulai. 3, 2, 1. Angkat tangan, siapa yang bisa? Oke, silakan. Salah. Jawabannya? Salah. Salah. Pencet salah. Masih ada berapa pertanyaan? Sabar. Teman-teman, teman-teman, lihat berapa teman-teman catat sendiri berapa jawaban yang teman-teman benar ya. Next, silakan fokus. Makanya jangan ribut. Ya, sana, silakan jawabannya. Jawabannya betul. Kita lihat.
Next, next. Masih ada pertanyaan. Tenang, tenang. Next. Ini. Benar. Diam dulu, next. Ini lagi. Oh, sana. Oke. Betul, betul. Jawabannya salah. Kita lihat. Suaranya. Suaranya. Harus fokus nih teman-teman kalian. Oke, next. Jawabannya salah. Salah. Oke, luar biasa teman-teman yang ada di depan. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, ini karena teman-teman sudah berani ke depan, sudah berani berpartisipasi, maka semuanya mendapatkan reward. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, tepuk tangan buat teman-teman yang ada di depan. Silakan. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi bekal teman-teman untuk menjadi generator citizen tadi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus yang meriah untuk Ibu Nur Fitria Handayani. Saya kira tadi materinya sangat bagus dan bermanfaat, nah ya, untuk bekal kita nanti menuju Pilketos minggu depan. Ada 3 karakter yang tadi harus kalian ingat. Dari 3 karakter jangan menjadi 2 karakter warga negara. Karakter yang pertama apa tadi? Stone, batu, nggak peduli, nggak ngaruh siapapun yang naik. Tidak ngaruh, nggak urus. Yang nggak urus tuh ada palanya, nggak ada. Oke. Yang kedua, jangan menjadi spon, leot, naai, ngikut kiri, ngikut kanan, atau apa bahasa kalian tadi? FOMO. Tapi jadilah generasi generasi yang mau berpartisipasi dalam perbaikan hal-hal yang tidak baik atau yang salah. Saya kira itu dulu yang dapat kami sampaikan. Setelah ini kita istirahat dulu untuk nanti selanjutnya masuk ke kelas masing-masing setelah istirahat, dan kita akan mengerjakan ada kuis kembali di kelas. Ya, dan insya Allah yang menjawab bagus akan dapat kembali hadiah dari kami. Terima kasih sekali lagi Bu Nur Fitria Handayani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada tiga ya.